Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqallah wa ta'atihi la turhamun. Ma'asyiral muslimin wa saudara mukminin rahimakumullah, jemaah muslimin nurul iman yang dirahmati Allah, mari sama-sama kembali kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, nikmat yang tidak terukur. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Nikmat yang kita terima tanpa kita sadari berupa nikmat-nikmat iman, wal Islam, wal umur, wal sihat, wal afiyah, dan nikmat lain yang tidak dapat kita perinci satu persatu. Semoga kehadiran kita di sini dalam rangka menjalankan kewajiban kita sholat subuh berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan musyawarah, Allah terima sebagai ibadah yang makbulatun, mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mumpung masih hangat di tahun baru Masehi tanggal 4 Januari sekarang ini, biasanya para penceramah, para mubaligh menyampaikan ayat-ayat mengenai muhasabah, mengenai menghitung diri kita sendiri. Saya kembali ingin menyampaikan di awal tahun ini, mengingatkan kita tentang tugas utama kita ada di dunia ini. Informasi dari Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya surat Az-Zariyat, tujuan Allah menciptakan kita dan kita sekarang hadir di dunia ini, hidup, ada ruh nempel di badan kita ini. Tujuan utamanya adalah kita disuruh beribadah pada Allah, suruh menyembah, beribadah, menyembah, mengabdi, sama itu. Beribadah, menyembah, mengabdi. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia terkecuali semata-mata untuk beribadah padaku. Jadi itu yang saya mau ingatkan pada diri saya dan pada jemaah sekalian, bahwa kita punya tugas utama nih. Di samping pekerjaan kita di dunia nih, ngapain terserah deh, tapi tugas utamanya itu adalah beribadah pada Allah. Nah, bahkan Allah memberitahukan pada kita, Allah menginformasikan pada Rasulullah SAW bahwa semua nabi, semua rasul, wahyu utamanya. Jadi wahyu itu apa ya? Perintah utamanya kepada setiap nabi dan rasul itu jelas. Dalam surat Al-Anbiya ayat 25, Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin." Tidak kami utus seorang rasul pun sebelum kamu Muhammad, illa nuhi ilaihi, kecuali saya sudah wahyukan kepadanya, pada Adam, Idris, Nuh, semuanya 124.000 nabi. Wahyu utamanya adalah annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sungguh Allah itu Dia, tidak ada Tuhan selain Dia, maka sembahlah Dia, beribadahlah kamu padanya. Itu wahyu paling utama itu. Jadi dikaitkan dengan tadi wa ma khalaqul jinna, ternyata kita ini punya tugas, punya misi yang nanti akan ditanya kembali di akhirat. Di akhirat nanti kita dikumpulin semua di absen nih. Absennya saya nggak tahu nih, pakai huruf abjad Masehi, A duluan, atau pakai apa, pokoknya di absen. Kalau A duluan, sini siapa yang duluan? Ade Herman duluan dihitung deh. Yang paling enak yang depannya Z siapa di sini? Ada. Azadari. Oh, akhirnya. Nanti ditanya. Dan kalau kita ditanya itu tentang ibadah kita, tidak ada alasan yang bisa kita ungkapkan pada Allah.
Jangan didebat Allah. Percaya deh. Nanti kita akan kecewa sendiri. Kenapa kita nggak melaksanakan misi itu? Ya. Jadi misi itu udah jelas kita disuruh untuk menyembah kepada Allah, beribadah pada Allah gitu. Makanya ayat perintah pertama dari susunan Quran, perintah pada kita nih. Pertama dari susunan Quran ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, dan seterusnya sampai 114 surat. Perintah pertama yang turun ya, kalau lihat dari susunan surat, perintah menyembah. Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kamu pada Tuhanmu. Itu perintah pertama. Dilihat dari susunan surat Quran. Sebelumnya belum ada perintah. Ya, jadi perintah menyembah ini yakin. Lalu gimana praktiknya itu? Dan kapan kita disuruh melakukan penyembahan atau ibadah itu? Sampai mati. Sampai mati. Jadi selama nyawa masih ada di tubuh kita, walaupun kaki kita udah kepotong, tangan kita ketabrak truk segala macam, udah nggak punya tangan, selama masih ada kepala, ruhnya masih nempel, wajib ibadah. Itu Islam. Wajib ibadah. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kamu pada Tuhanmu, sembahlah Tuhanmu sampai kamu mati, sampai datang kepadamu maut. Jadi saya ingatkan nih, di tahun baru ini bahwa kita punya misi beribadah pada Allah. Itu ya. Bahkan kemudian Allah mengumumkan kepada kita semua bahwa beribadah kepada Allah adalah jalan yang lurus. Silahkan cek nanti surat 43 surat Zukhruf ya Ustaz ya. Ayat 64, innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Sungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Fa'buduhu hadza siratul mustaqim. Maka sembahlah Dia, ini adalah jalan yang lurus. Kita setiap hari minta kepada Allah berapa? 17 kali mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan lurus. Itu jalan lurus itu ibadah pada Allah. Jangan ditinggal ya Pak, ibadah pada Allah. Ibadah ada yang mahdoh, ada yang ada ritualnya, ada yang tata caranya. Sholat, puasa, zakat, haji, zikir, itu ada caranya. Namanya ibadah mahdoh. Ada yang ibadah yang nggak diinin caranya. Semua perbuatan kita yang namanya mubah, sunnah bisa jadi ibadah asal tasih satu, tambahin bismillah di depannya. Jadi kalau Bapak sekarang makan pun hukumnya mubah, bukan wajib, bukan sunnah. Makan tambahin bismillahirrahmanirrahim. Makan, maka itu makannya Bapak Ibu dinilai sebagai ibadah. Apapun bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita memenuhi misi kita sebagai makhluk yang wajib beribadah dengan mensiasati semua ibadah dilakukan, tapi ada ibadah yang memang caranya nggak diberitahu ya, kaifiahnya, pakai bismillah. Menulis bismillahirrahmanirrahim, pakai sendal bismillahirrahmanirrahim. Maka semua kelakuan kita yang pakai bismillah itu dihitung Allah sebagai ibadah dan ada pahalanya. Nah, jadi gampang Pak ya. Gitu. Kemudian saya ingatkan, saya informasikan, beribadah pada Allah, menyembah Allah itu diinformasikan oleh Quran harus diikuti dengan 9 sifat. 9 apa ya, bukan sifat ya, 9 perkara. Jadi Allah banyak sekali memerintahkan pada kita, sembahlah Allah, beribadahlah pada Allah, sembahlah Allah, dan pakai wa dan apa itu. Nah, dannya ini adalah perintah yang mengiringi penyembahan pada Allah. Oke, saya uraikan, ada 9. Enggak usah diuraikan, saya sebut aja ya. 1,
Dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah berfirman wa'budullah, dan sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an. Satu ya, sembahlah Allah, syaratnya satu, jangan kau syirik pada Allah. Jadi ini jelas Pak, kalau kita memenuhi misi kita beribadah pada Allah, yang pertama satu, wa'budullah wala tusyriku bihi syai'an. Jangan sekali-kali kamu syirik pada Allah. Dua, wa'budullah wattaqu. Sembahlah Allah dan bertakwalah padanya. Dua. Satu, jangan syirik. Dua, kita jemput tuh takwa tuh. Salah satu cara menjemput takwa nanti bulan Ramadan nih. Ya. Ada perkataan Allah, la'allakum tattaqun. Siapa yang puasanya benar, la'alla tuh kalau bagi kita terjemahannya semoga kamu takwa. Tapi dari sisi Allah, la'alla tuh pasti kamu takwa. Ya. Jadi yang kedua, sembahlah Allah dan bertakwalah padanya. Surat Al-Ankabut ayat 16. Kemudian fad'ullah mukhlishina lahuddin. Sembahlah Allah dengan hati yang ikhlas. Ikhlas Pak, murni ikhlas. Karena memang kita yang mau menjalankan perintah Allah, menyembah Allah, maka lakukan dengan ikhlas. Ya, 3. Ada 9 ya Pak ya. Lalu surat Al-Ankabut ayat 17, fa'buduhu washkuru lahu. Sembahlah Allah dan bersyukurlah kepadanya. Udah apa tadi yang pertama? Apa tadi? Yang pertama jangan syirik, bertakwa, ikhlas dan bersyukur. Jadi ini Pak ya, hiasi ibadah Bapak dengan sifat-sifat ini. Ya, tidak syirik, bertakwa, ikhlas, bersyukur. Selanjutnya fa'buduhu wa tawakkal alaih. Surat Hud ayat 123. Sembahlah Allah dan bertawakallah kepadanya. Nanti tawakal saya terangkan. Yang penting ada unsur-unsur bertawakal. Bertawakal itu berwakil, menyerahkan kelemahan kita pada Allah atas sesuatu yang kita nggak sanggup. Itu bertawakal. Ya. Terus fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Sembahlah aku kata Allah dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sholat. Ya. Terus selanjutnya wa'budu rabbakum waf'alul khaira. Sembahlah Tuhanmu dan jangan lupa berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan. Bahasa Arabnya amal soleh. Lalu, nah ini yang penting. Ini nanti ada yang nanya nih. Ini ada kaitannya nggak sama ikhlas nih? Kata surat Al-Ankabut ayat 36, u'budullaha warjul yaumal akhir. Sembahlah Allah dan harapkanlah pahala dari Allah. Jadi kita suruh ngarepin pahala Pak. Walaupun tadi ada perintahnya suruh ikhlas, tapi sembahlah Allah dan harap aja pahala dari Allah. Ya. Terakhir surat Maryam ayat 65, fa'budhu wastabir li ibadati. Sembahlah Dia dan berteguh hatilah kamu dalam beribadat padanya. Bersabar. Ya, jadi ada sabar, tawakal segala macam. Hiasi ibadah Bapak semua dengan 9 sifat ini. Ya. Jangan khawatir, kita nggak disuruh sempurna, karena kita ini makhluk yang lemah. Dalam ibadah yang Allah perintah pada kita, ada yang namanya rukhsah. Rukhsah tahu Pak? Maknanya apa Pak? Rukhsah? Keringanan ya. Dasar hukumnya apa? Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah selalu menghendaki kamu tuh gampang, dan Allah nggak pernah menghendaki kamu susah. Jadi Allah kasih perintah seolah berat, tapi Allah berkata Allah pengennya kamu mudah, dan Allah tidak ingin kamu itu susah. Nabi sendiri mendukung, yassiru wa la tu'assiru. Mudahkan, jangan dipersulit. Wabashiru wa la tunaffiru. Dan berikan kabar gembira, jangan sampai orang lari dari kamu. Jadi kalau
pendakwah ini jangan nakut-nakutin orang. Gampang semua ya. Agama tuh gampang, agama tuh mudah. Dalam surat An-Nisa ayat 28 Allah menyebut yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah kepengen kamu tuh ringan beribadah, ringan dari agama, nyantai. Rasulullah bersabda, "Innad dina yusrun." Agama itu sangat mudah. Wala yusaddal dina ahadun illa ghalaba. Tidak ada orang yang mempersulit agama selain dia tidak akan mampu melaksanakannya. Jadi agama jangan dibikin-bikin susah, gampang. Ibadah ya gampang sekali agama ini. Contohnya, sholat itu Rasulullah bilang begini, sholli qaiman, sholatlah kamu dengan berdiri. Fa'ilam yastati wa qa'idan, nggak sanggup berdiri, duduk. Fa'ilam yastati, nggak sanggup duduk, fa'ana janbi, berbaring. Itu rukhsah ya. Jadi nggak ada alasan kita gitu loh, nggak ada alasan kita untuk tidak beribadah. Atau puasa itu Allah kasih rukhsah sendiri. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan, maka ganti puasanya dengan hari yang lain. Jelas ada rukhsahnya. Haji itu perintah dalam Quran surat Al-Hajj. Wa 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan atas Allah mewajibkan haji kepada manusia yang mampu terus. Jadi sepanjang sampai bapak mati, bapak nggak sanggup haji, nggak dosa. Tapi niat. Yang penting ini niat. Zakat cuma buat orang kaya, Pak. Kecuali zakat fitrah ya. Di luar zakat fitrah, zakat mal, zakat apa itu orang kaya semua. Nggak wajib orang yang nggak punya harta sampai nisabnya untuk zakat, nggak wajib. Jadi itu rukhsah dari Allah semuanya yang kita terima sebagai keringanan. Sehingga pokok utama dari pembicaraan pada pagi ini, tidak ada alasan kita di hadapan Allah di hari kiamat untuk menghindar dari kewajiban ibadah. Rasulullah menginformasikan, innallaha ta'ala yahtaju yaumal qiyamati bi arba'in ala arba'. Allah akan memberikan hujah kepada 4 golongan manusia atas 4 yang lainnya. Lihat baik-baik, nanti di hari kiamat Pak, ada 4 golongan manusia yang punya alasan di hadapan Allah kenapa dia nggak ibadah, tapi Allah bantah. Lihat yang pertama, yahtaju alal aghniya. Allah akan terhadap orang-orang kaya Allah memberi hujah bi Sulaiman ibni Daud, dengan Sulaiman bin Daud. Orang-orang kaya berkata nih, fa idza qala al-ghani, orang kaya berkata, al-ghina syagolani an ibadatika. Saya orang kaya ya Allah, saya sibuk mencari kekayaan ini dan menggunakannya dan mengoperasikan kekayaan saya sehingga saya lupa beribadah pada kamu. Maaf aja nih, saya orang kaya soalnya, sibuk banget saya. Apa kata Allah? Ya, fayaqulu lahu lam takun aghna min Sulaiman. Kamu tuh enggak sekaya Sulaiman hambaku. Ya, falam yamna'hu ghinahu an ibadati. Sulaiman enggak pernah lalai beribadah walaupun dia kaya. Pak Nabi Sulaiman tuh ketika beliau hidup, beliau tuh menguasai hampir seluruh dunia. Raja-raja kecil, raja-raja kerajaan besar semua dia kuasai, kecuali satu yang membangkang, yaitu negeri Sabah, yang ratunya yang dipimpin oleh Ratu Sabah itu. Lainnya dia kuasai, pasukannya kalajengking, burung, jin, manusia, ikan di laut, pasukannya Sulaiman, angin, awan semua. Bahkan Sulaiman pernah berdoa pada Allah, Nabi Sulaiman nih, ya Allah berikan aku kekayaan
yang tidak ada lagi yang memilikinya setelah aku. Dikabulkan. Nggak ada orang sekaya Sulaiman. Makanya orang-orang kaya yang tidak beribadah di hadapan Allah ngomong kan, saya tuh sibuk, saya kaya, banyak sekali harta saya, sibuk sampai saya nggak beribadah. Maka Allah berhujah, Sulaiman lebih kaya dari kamu. Kamu nggak ada apa-apanya, tapi Sulaiman tetap beribadah walaupun dia kaya raya. Pertama, jadi kalau bapak kaya lalu bapak merasa bahwa kan banyak pak orang kaya nggak puasa. Di kantor saya banyak. Wow, orang haji tapi nggak sholat, tapi nggak puasa, karena merasa dirinya udah cukup. Itulah makanya makna surat apa? Surat Iqra, surat apa ya? Iqra bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana liyatagha arra agustahna. Ketahuilah, sungguhnya manusia itu sungguh melampaui batas karena dia merasa serba cukup. Ini orang udah kaya tuh pak, belagu sama Allah nggak mau nyembah lagi. Saya rasa saya nggak perlu puasa ya. Saya rasa untuk apa sholat tuh? Logikanya kebalik, mencong gitu itu orang kaya. Makanya nanti Rasulullah menceritakan di hadapan Allah orang kaya itu nggak punya hujah, nggak punya alasan. Walaupun dia bilang saya itu pemimpin perusahaan seluruh dunia, saya punya cabang begini, nggak ada. Kamu nggak sekaya Sulaiman. Sulaiman hambaku kaya raya, tidak ada yang menandingi kekayaannya, tapi dia beribadah padaku. Satu. Kedua, wa yahtaju alal abid. Allah berhujah dengan para budak. Kalau sekarang tuh bukan budak, tapi orang yang terkontrol, orang yang terkekang oleh pimpinannya. Dia cuma karyawan biasa, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya karena saya karyawan biasa ya Allah. Dulu ngomongnya begini, saya budak ya Allah, saya nggak merdeka, makanya saya nggak ibadah. Bingung saya. Mungkin kalau sekarang ada pembantu rumah tangga yang tuannya, majikannya agak kejem gitu, ya nggak boleh ibadah, nggak boleh apa. Lalu dia punya alasan nih dari Allah, saya nggak bisa ibadah gara-gara saya budak. Maka Allah menjawab, fayaqulul abdu, wa yaqulu lahu, Allah berfirman kepadanya, inna Yusufa alaihi salam lam yamna'ikun an ibadati. Yusuf tuh hambaku budak. Nabi Yusuf kan budak pak. Ketika Nabi Yusuf sebagai anak bungsu dibuang oleh kakak-kakaknya ke sumur di tengah gurun, ditemukan oleh Al-Aziz, oleh seorang bangsawan, diambil dari sumur itu, dijual ya sebagai budak, terus kemudian dipelihara oleh Raja Mesir, ya pelihara lalu menjadi nabi. Aslinya budak, tapi saat dia jadi budak itu sampai remaja, dia nggak pernah tinggalin ibadah. Allah berkata, Yusuf aja hambaku itu lebih budak dari kamu nasibnya, tapi dia beribadah. Jadi nggak ada alasan. Yang kedua, yang pertama tadi soal orang kaya, yang kedua budak. Lalu wa'alal fuqara, Allah berhujah kepada orang-orang miskin. Orang miskin berkata, inna hajati mana'tani an ibadatik. Sungguh aku banyak butuh sesuatu untuk menopang hidupku, makan. Jadi aku sibuk. Mohon maaf ya, banyak orang-orang yang begini sekarang. Lihat, kalau maghrib suka banyak orang dagang kan? Orang dagang di mana tuh, di pinggir jalan, mie goreng segala macam. Mereka bertanya kenapa nggak sholat? Ya ini nyari nafkah. Karena saya sibuk memenuhi kebutuhan saya sendiri sampai saya nggak ibadah. Maka Allah menjawab ketika itu, ketika orang fakir, orang yang nyari masalah, misalnya tukang beca segala macam itu. Pak, kalau bapak masih punya lisan, masih punya keinginan untuk berdakwah, ya, sampaikan pada mereka semuanya. Ayo Pak, saya bantu. Ayo sholat yuk, gitu. Ajak mereka sholat. Karena hujah mereka di hadapan Allah tidak Allah terima. Saya kan miskin ya Allah. Orang miskin mana bisa ibadah, ya kan? Bayangannya orang ibadah itu mesti mapan dulu, enggak? Ya,
Maka Allah menjawab begini, fayaqulu lau anta kunta ahwaja ila Isa ibni Maryam. Kamu tidak semiskin hambaku Isa bin Maryam. Isa itu Pak, Rasulullah menggambarkan Nabi Isa itu Nabi yang umurnya cuma sampai 30 tahun. Jadi dia mati muda ya, 30 tahun. Di masa 30 tahun itu beliau tidak menikah, belum menikah, nggak punya istri, nggak punya rumah, bajunya cuma satu, makannya daun-daunan Pak, daun-daunan dimakan. Saking miskinnya. Maka Allah berhujah, kamu nggak semiskin Isa hambaku. Lam yamna'hu fakruhu an ibadati. Kemiskinannya nggak menghalangi dia untuk beribadah padaku. Jadi alasan bapak kaya raya, budak miskin nggak diterima. Allah berhujah kepada hambanya yang jadi nabi semua. Yang kaya Allah hujah dengan Sulaiman, orang-orang budak Allah hujah dengan Nabi Yusuf, orang-orang miskin Allah hujah dengan Nabi Isa. Terakhir, wa alal mardo, dan orang-orang sakit berkata, ya, mana'ani maradu an ibadati, aku sakit keras, stroke, aku jantungan, susah ke masjid, aku ini, aku itu, sakit dia pokoknya gitu. Orang alasan itu depan Allah. Sangkain dia mungkin Allah maklum, wah ya sakit ya, yang kasih sakit juga aku, kata Allah. Tapi ternyata jawaban Allah, lihat, fayaqulu maraduka kana asyadda am maradu Ayub. Sakitmu nggak separah Ayub hambaku. Nabi Ayub itu Pak, itu ulama yang kaya raya, nabi yang kaya raya. Istrinya cantik-cantik 3 orang, anaknya banyak semua gitu. Ya, jadi semuanya soleh-solehat. Tapi ketika Nabi Ayub sakit, semua meninggalkan, semua pergi. Bayangkan tuh penderitaannya orang. Karena Nabi Ayub itu sakitnya melebihi sakit stroke. Dari tangannya yang kiri bisa keluar dari sisi sini tuh ular belatung keluar ke sini tiap hari, gabungan lepra dan sebagainya gitu. Tapi Ayub beribadah pada Allah. Di Al-Quran digambarkan Ayub itu nggak pernah ngeluh dengan sakitnya. Hanya dia berkata begini, Rabbi anni masani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku kok mudarat ya, kayak aku menderita begini itu, tapi Engkau Maha Penyayang. Begitu doang. Maka kalau kasih sembuh dia, ada orang kembalikan semua keluarganya dan hartanya lagi gitu. Nah, orang yang sakit tapi kemudian malas ibadah, maka Allah, dia tidak akan punya hujah di hadapan Allah. Kalau dia bilang, saya sakit, nggak bisa gerak tangan saya begini-gini, maka Allah bilang, sakitmu tidak separah Nabi Ayub hambaku. Ayub dalam sakitnya itu masih sempat beribadah padaku. Begitu ya. Jadi kita nggak punya hujah dengan misi kita suruh beribadah pada Allah. Terakhir, maka mari kita renungkan perkataan Rasulullah SAW soal ibadah ini. Alaikum minal amali ma yutikun. Beribadahlah kamu kepada Allah sesuai kemampuan kamu semua. Jangan dipaksain, sesuai kemampuan. Wallah, demi Allah, la yamallullahu hatta tamallu. Allah tidak akan pernah bosan, bahkan kamu yang bosan. Jadi Bapak ibadah diulang-ulang terus saja kepada Allah, Allah nggak bosan terimanya. Kita yang bosan kadang-kadang, capek gua nih ngaji mulu gitu, ya. Jadi jangan pernah bosan karena Allah nggak pernah bosan. Terakhir, wa kana habbat dini ilaih, dan amalan agama yang paling Allah cintai yang dicintai oleh Allah, madawama alaihi sahibuhu, amalan yang dikerjakan dengan rutin, kontinu oleh oleh pelakunya. Jadi sedikit aja Pak, tapi kontinu. Contoh, Bapak kan ngebayangin tahajud tuh 8, 2, 3 gitu. Gak usah.
bangun, wudhu, 1 rakaat, tidur lagi. Itu yang Nabi lakukan. Tapi tiap hari. Jangan setahun sekali itu yang sekali aja pengumumannya 3 minggu ke orang-orang. Duh, gue tahajud, adem gue tahajud gue. Paling cuma sekali. Yang tiap hari. Dikit aja. Sedekah, nggak usah banyak, 20 juta nggak usah, 2.000, tapi tiap hari. Maka itu yang Allah cintai. Ma dawama ala sahibu, yang dilakukan oleh pelakunya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Usikum wa nasbutullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau yang mau bertanya. Ya. Silakan. Tadi terakhir perbicaraannya jangan diperberat atau sama-sama berbahaya. Tetapi dengan pertanyaan atau dengan kasus sakit atau sakit lah, tetap orang sudah mau peduli kan? Artinya gitu. Tetap itu wajib. Mau sakit mau tidak dari segi ibadah sholat harus dilaksanakan. Sedangkan ayat yang tadi Ustaz katakan jangan ibadahlah sesuai kemampuanmu. Hadis. Sedangkan manusia kalau sakit kan keadaannya pasti dengan sendirinya. Ya kayak saya begini. Pasti dengan sendirinya menurun. Nah ini bagaimana ini jadi Ustaz? Makanya Pak Hendra, Pak Haji, saya kasih tahu tadi tengah-tengahnya tuh ada rukhsah di jembatan antara ibadah kita dengan kemampuan kita. Allah kasih satu keringanan namanya rukhsah. Sehingga dipakailah rukhsah ini untuk memenuhi semampu kalian. Nggak apa-apa, yang penting dilaksanakan. Kan Allah tuh nggak peduli karena orang itu nggak melaksanakan. Melaksanakannya mau nggak sempurna nggak apa-apa. Ada rukhsah tadi. Semampu kalian ini. Allah tuh nggak pedulinya karena orang itu nggak mau ibadah. Orang kaya, orang miskin, budak dan orang sakit nggak mau ibadah dan beralasan dengan sakitnya, dengan kayanya. Maka Allah bilang, kamu tuh gimana sih? Sulaiman tuh kaya gitu. Jadi pelaksanaannya nggak usah normal, nggak usah sempurna. Yang penting dilaksanakan. Gitu. Jembatannya tadi rukhsah tadi, keringanan. Gitu Pak Haji. Ya siap. Ada lagi tak? Jadi ini hanya bagi orang yang nggak mau melaksanakan. Nggak mau melaksanakan. Tabok kan? Nggak punya hujah di hadapan Allah. Kenapa kamu kok bertikah banget nggak mau beribadah pada aku? Itu intinya. Ada lagi Pak? Ya Pak Erik. Ya. Ya Pak. Dalam surat Al-Baqarah itu kan dikatakan kita sebagai khalifah. Oh iya. Terus tadi di surat yang lain tadi ila ya'budu. Iya. Antara khalifah dengan Baik. ya'budu itu kaitannya gimana? Baik. Karena kan kalau kita lihat penciptaan manusia berarti untuk semua manusia ya. Ya. Sedangkan ya'budun ini kalau kita baca dari keterangan tadi itu kan untuk Islam gitu, orang yang sudah beragama Islam. Ya. Sementara ketika penciptaan itu kan khalifah, jadi ya untuk semua orang gitu, jadi khalifah. Tapi ketika kita Islam kita diminta untuk ya'budun tadi kan. Iya. Nah itu kaitannya bagaimana? Karena orang yang terlahir, kalau kita kebetulan ya kita mendapat anugerah lahir di Islam. Tapi kalau yang kemudian lahirnya di Kristen atau di agama yang lain, ini kan perjuangannya sangat sulit itu kan. Iya. Nah itu gimana Pak? Iya. Pertama soal khalifah. Pada awalnya khalifah itu hanya jabatan untuk Nabi Adam. Karena Allah yang mengumumkan sendiri. Wa isqulna lil malaikati wa isqala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman pada malaikat, aku akan menjadikan manusia itu jadi khalifah. Ini maksudnya Adam nih. Tapi kemudian di surat Hud, di surat Yunus, Allah menyebut bahwa kita semua ini khalifah. Apa sih khalifah itu?
Khalifah itu orang yang berhak menangani bumi. Seolah-olah wakil Allah yang Allah kasih wewenang. Kayak begini deh, Pak Tri punya kos-kosan. Pak Tri nunjuk saya, tolong awasin ya kos-kosan saya tiap bulan pagi. Nah kita tuh khalifah fungsinya gitu. Bumi ini kos-kosannya Allah, kita disuruh Allah untuk mengelola bumi ini. Kemudian beberapa ayat lagi mendukung itu. Misalnya gini, bumi tidak aku pusakai kecuali pada hamba-Mu yang soleh. Nah berarti ada filter nih untuk khalifah ya. Khalifah itu ada ketentuannya, nggak bisa semua orang kemudian udah sini saya ngurus, nggak bisa. Dia mesti ahli dan ya itu khalifah ya. Yang kedua tadi ada liya'budun, perintah untuk beribadah. Lalu di Al-Baqarah tadi yang saya sebutkan ayat 21 kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Memang fungsi Allah itu memerintahkan bukan kepada orang Islam saja. Jadi semua manusia itu mesti beribadah pada. Kemudian manusia diturunkan nabi-nabi. Semuanya itu Islam. Pokoknya yang menyembah Allah semuanya itu Islam jatuhnya. Syahadatnya aja beda. Ketika umat Nabi Nuh, syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Nuh Rasulullah. Syahadatnya beda gitu. Jadi perintah beribadah menyembah pada Allah itu Allah tujukan pada semua manusia. Bahkan surat As-Saba mengumumkan bahwa Nabi Muhammad diutus buat semua manusia. Ya kan? Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhiran walakinna aktsarun la ya'lamun. Dan tidak aku utuskan Muhammad terkecuali untuk semua manusia. Coba. Jadi Nabi Muhammad itu nabinya semua orang. Walakinna aktsarun la ya'lamun, tapi kebanyakan orang enggak tahu soal ini. Bukan surat As-Saba. Sehingga semua perintah ibadah tadi jatuh pada semua orang, Pak. Mukhatabnya, khitabnya beribadah, perintahnya. Mukhatabnya yang menerima perintah itu semua orang. Adapun kenapa orang kemudian nggak dari 7 miliar di dunia ini sekarang, orang di dunia cuma 1,7 miliar yang melaksanakan perintah itu. Ibadah yang dimaksud Allah yang sah ya Islam ini, karena Allah berfirman kan inna dina indallahil Islam, agama yang paling orang itu Islam. Ya berarti ibadah yang kita laksanakan itu benar udah sah. Kenapa yang lain enggak? Karena hidayah, karena mereka nggak mau, karena belum dapat hidayah dari Allah gitu. Tapi sekarang alhamdulillah Eropa udah mulai puluhan ribu masuk Islam, Amerika segala macam, sehingga kita bertambah lagi jemaah kita gitu. Dari 1,7 miliar itu berapa kemudian yang khusyuk? Berapa yang Allah terima ibadahnya? Wah, di filter lama-lama surga dikit yang menghuni itu. Jadi jangan khawatir. Sebetulnya perintah ini untuk semua orang. Tapi ternyata orang yang mendengar dan melaksanakan perintah ini orang yang di bawah pengajaran Rasulullah SAW. Walaupun yang lainnya mendengar juga, tapi belum Allah mampirin hidayah. Kalau dia mampirin hidayah, Pak, nggak ada yang bisa nyesatin lagi. Lihat Yusuf Estes, siapa tuh orang-orang di YouTube kan Bapak lihat. Orang-orang yang tadinya keras banget jadi Kristen Ortodoks segala macam. Kalau Allah udah kasih hidayah, dia paling maju paling depan sebagai pendakwah Islam gitu. Jadi dia khawatir nanti. Ya, pokoknya kita ibadah aja. Ya, nanti soalnya Allah tanya begitu ntar kita kaget. Wah ya Allah, saya ini stroke. Kenapa engkau bikin stroke? Allah disalahin. Allah kan bilang, ya elah lu baru segitu aja. Yang penting ibadah gue gitu. Ya maksudnya gitu tadi kaitannya gitu. Ketika kita kan dapat hidayah nih. Ya. Kita dilahirkan di orang Islam. Lingkungan Islam. Iya. Ada masalah lah. Iya. Kita langsung ke ayat itu. Betul. Tapi ketika orang yang non-Muslim, dia kan akan mengalami banyak hal yang berat gitu loh. Iya. Dia tidak pernah mendengar soal Islam. Oh iya. Dia tidak pernah tahu gitu kan. Iya. Nah, tapi perintahnya sama gitu. Iya. Nah itu gimana maksud saya gitu? Lah kalau dia belum pernah mendengar soal Islam, kan berarti dia nggak mendengar perintah itu. Ya. Nggak mendengar perintah itu, sehingga Allah dalam beberapa ayat mengatakan
tidak ada azabku atas orang yang tidak pernah mendengar seruanku. Tapi tidak ada satu jengkal tanah pun di bumi ini yang nggak pernah didatangi oleh Nabi. Nabi siapa, udah pernah ada Nabi semua gitu loh. Makanya orang itu tergantung hidayah Allah. Dan ingat, hidayah atau azab atau ampunan itu mutlak hak Allah. Yu'adzibu ma yasha wa yaghfiru liman yasha. Yahdi ma yasha, yudillu ma yasha. Allah sesatkan sampai dia kehendaki, Allah beri petunjuk sampai dia kehendaki, Allah ampuni sampai Allah. Jadi itu mutlak hak Allah. Makanya kita sangat beruntung nikmat iman, nikmat Islam udah di wilayah itu kita. Di wilayah apa istilahnya? Ya kalau mulai saya ini GR dikit, bapak-bapak ini udah dikit lagi mampir surga ini. Mati bisa buka pintu surga gitu. Asalkan continue. Jangan cuma Idul Fitri doang, paling lagi di depan lapangan gitu. Tapi ada kita ada keinginan continue gitu. Continue tadi. Namanya dawam, mendawamkan ibadah gitu. Jadi mereka yang belum pernah mendengar apa-apa, Allah nggak siksa. Bahkan mungkin Bapak pernah mendengar ya, ada kelompok Islam yang menduga bahwa bapaknya Nabi dan ibunya Nabi Muhammad masuk neraka. Ya kan? Dari beberapa hadis. Tapi dibantah oleh kelompok lain. Nah, lalu ada kelompok lagi yang mengatakan mana mungkin ahlul fatrah masuk neraka. Nah, ahlul fatrah ini istilah untuk orang yang tidak pernah tersentuh dengan dakwah Nabi. Nabi kosong nih. Contoh ahlul fatrah itu ya Bani Kusoy, Bani Hashim, Bani Muthalib. Kenapa? Dari zaman Nabi Isa meninggal sampai zaman Rasulullah lahir nggak ada Nabi. Sehingga mereka terhitung ahlul fatrah, orang yang hidup di masa tidak ada kenabian gitu. Nah itu termasuk yang diprioritaskan oleh Allah, tidak diazab. Cuma berapa banyak yang begitu? Dikit. Cuman. Yang ada orang yang kebanyakan Quran menceritakan Al-Anbiya, Al-Qasas, Asy-Syu'ara. 3 ini menceritakan bagaimana semua umat dari nabi-nabi terdahulu selalu melempari nabinya. Saya datang ke sini hanya untuk berdakwah, menyerukan kamu kepada Allah. Gak ada Tuhan selain Dia. Dia anggap tukang sihir, pendusta segala macam. Semua Nabi Nuh segala macam. Nah itu mereka itu yang keterlaluan. Jadi udah sampai dakwah pada mereka nggak mau dengar. Gitu. Nasib mereka begitu. Tapi kalau ada orang yang misalnya hidup di hutan, lahir procot, ya misalnya kayak Pak Sugeng nih, Pak Sugeng kan nama pramugari, ya kan? Naik pesawat, meledak pesawatnya, jatuh di pulau, lahir anak kan, anak itu nggak pernah dengar dakwah Islam, Pak Sugeng meninggal. Ya. Anak itu nggak berdosa, orang nggak pernah dengar dakwah Islam, sholatnya nggak tahu caranya gimana, tapi diem di pulau sendirian nih, di sampingnya ada orang hutan, nggak apa-apa, nggak berdosa. Orang seperti itu ya. Tapi orang zaman sekarang ada internet, dengar nama Muhammad tiap hari, masih ngeledekin Muhammad, ya tunggu nanti azab Allah gitu. Ya berarti ada perlawanan dari dia. Artinya gini, kita orang Islam aja tadi yang katakan Pak Indra, itu kan sudah banyak ngeluh gitu loh. Iya. Saya sakit, Iya. saya itu, apalagi yang lain. Iya. Saya dengar aja enggak, kan gitu. Iya. Gimana itu? Ya ada prioritas dari Allah. Nanti saya cari ayatnya. Saya agak lupa ayatnya. Buat tidak ada azab selama tidak ada kebenaran sampai ke kupingnya. Tapi sekarang kita hitung berapa banyak orang seperti itu, Pak? Kan sedikit. Rata-rata orang sekarang udah bisa dengar. Kita di sini bisa tahu yang di Amerika lagi ngapain gitu kan. Berarti dakwah udah nyampe. Betul, kalau itu betul kan, kalau komunikasi itu betul. Tapi ketika orang sudah ada di lingkungan yang dia diberi kepercayaan bahwa katakanlah Tuhan dia itu yang dia agama lain kan. Ya, agama lain. Itu kan akan sulit menerima bahwa ujung-ujung itu Muhammad paling benar gitu. Iya. Kan? Dari sisi itu betul Bapak. Iya. Sisi itu berarti kalau kita ngomong-ngomong ini ya kasar ya, itu ceritanya dia udah. Ceritanya dia. Ya. Tapi coba kita lihat yang paling unik Pak, beberapa istilahnya penginjil ya, bahkan kalangan perempuan di Eropa udah umur 60 ke atas itu,
mereka mulai meneliti mengenai Muhammad. Siapa namanya? Karen Armstrong. Siapa lagi tuh? Itu sampai berpidato mengenai Muhammad, kita yang Islam itu kalah, Pak. Saya meyakini ini orang tidak main-main, ini orang jujur. Dia keluar dari mulut orang yang diberi hidayah. Dan orang kayak gitu sekarang banyak, Pak. Dan orang-orang yang masih kekeh dengan ajarannya, ya memang itu masalah hidayah Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kata Allah, mereka punya hati tapi nggak mau memahami kebenarannya, udah gitu. Makanya Islam berlaku lakum dinukum waliyadin. Ya udah, agama kamu yakinin sendiri deh, kita gitu. Kalau untuk perasaan mereka, ya mereka berat dong menerima, kayak sekarang kita juga berat menerima bahwa Isa itu Tuhan bagi mereka, gitu kan. Berat, sama-sama berat. Kira itu masalah akidah, Pak. Tapi masalah nanti Allah memberi hujah dengan 4 nabi tadi itu kepada semua orang sekehendak Allah. Allah bisa aja memanggil Saddam Hussein ke sini. Kenapa kamu begini? Oh, saya begini. Manggil siapa? Terserah dia, terserah Allah. Gitu. Yang penting kita tahu bahwa nanti kita akan ditanya soal itu. Dan kita jangan beralasan dengan 4 yang tadi. Kita kaya, kita kafir, fakir, lalu kita budak, dan kita sakit. Mungkin kalau kita punya alasan lain, ya monggo. Saya nggak pernah denger ya Allah. Lalu udah ada speaker gitu. Begitu. Ya. Jadi hujah depan Allah tuh mesti jauh lah kita, Pak, untuk mengalahkan Allah gitu. Gitu, Patri. Ya. Menurut saya ngerti itu yang dimaksud Patri, saya ngerti bahwa ada kesulitan bagi orang-orang itu ya. Tapi tetap Allah adalah penghujah yang paling hebat, Pak. Kalau kita memakar sama Allah, menipu Allah, justru kita ketipu sendiri tuh dengan jawaban-jawaban itu. Gitu, Pak? Nanti kita kesimpulan. Masih. Dari yang dulu itu kan kita sering arti yang sebenarnya itu menyembahnya itu kan kita sholat ya, artinya dengan sholat gitu kan. Kalau salah satunya. Iya. Sehingga karena dengan sholat itu orang dengan bahasa tadi ibadah kubur itu kesannya itu ibadah itu hanya sholat gitu. Oh iya. Sehingga seringkali mengalahkan hal yang lain. Iya. Contohnya misalnya ketika kita di pinggir jalan ada nenek-nenek mau nyebrang. Iya. Kemudian di masjid sudah koma. Iya. Nah, kita nyebrang langsung ingin sholat gitu. Iya. Padahal nenek-nenek ini butuh pertolongan gitu. Iya. Nah itu kan sering orang, belum sholat dulu, nah nenek-neneknya biarin aja. Iya, gitu. iya. Nah itu gimana kalau gitu? Itu ada kisahnya dalam sebuah hadis, keutamaan dari Ali bin Abi Thalib. Jadi gini, Ali bin Abi Thalib itu pernah 2 kali nih dia diutamakan oleh Allah langsung di hadapan Rasulullah karena akhlaknya yang tinggi. Pertama, wanita Yahudi jalan. Jadi kayak sekarang jam 3 malam jalan, mau ke pasar kali. Ali pun mau ke masjid, agak jauh, sehingga beliau keluar rumah pas depannya dia. Sehingga karena adabnya Ali sangat tinggi sekali akhlaknya, dia nggak mau mendahului nenek ini. Dia pikir nenek ini siapapun dia, kan Nabi pernah bilang kalau kamu lihat orang yang tua, maka khususunlah bahwa orang ini udah banyak pahalanya. Kalau lihat anak muda, maka khususunlah bahwa anak ini belum ada dosanya gitu loh. Nah Ali begitu, wah ini orang berarti mesti dijunjung tinggi nih, seorang ibu tua. Dia jalan, sama-sama kedengaran udah komat loh tuh. Bayangkan tuh, udah komat tuh. Aduh gimana ya udah terus sampai di depan masjid, nenek itu masih juga lambat. Ali masuk, itu masih ruku. Jadi kan fikihnya sholat kalau orang masbuk sempat ikut ruku, ikut 1 rakaat ya, dia ikut ruku. Tahu-tahu itu ternyata rakaat pertama itu, rakaat kedua berlangsung lancar gitu. Salam, orang pada ngomel sama Ali. Ini gara-gara lu kali ini gitu. Ya, rupanya Nabi yang menjelaskan. Tadi aku tuh waktu ruku pertama
Jibril datang megang punggungku gini. Jadi aku nggak bisa bangun, nggak bisa sampai Allah di mana udah. Kenapa nih dipegang terus? Sampai Ali datang baru dilepas. Lalu Jibril setelah aku salam bisikin, itu Ali tadi lagi diberikan oleh Allah rahmat dan karunia-Nya karena hormatnya dia pada ibu tua tadi, sehingga dia bisa ikut rokaatmu, jamaah kamu gitu Pak. Jadi memang yang paling baik ya begitu. Tapi mana ada orang zaman sekarang bodoh Cina lagi Cina biarin aja, mampus kalau gitu. Kalau gitu. Jadi akhlak itu betul Pak, dihidupkan kembali yang begitu tuh. Itu merupakan ibadah juga. Jadi ibadah bukan cuma sholat, itu ibadah. Tapi ibadah kaitan dengan muamalah, akhlak kepada manusia, adab pada manusia gitu. Bagus, makasih Pak Tre, ditimbulkan yang begitu tuh. Pak, ya, soal berhubungan dengan masalah ibadah sholat. Iya. Banyak mengatakan bahwa ibadah yang terpenting bukan sholat. Ya. Tapi dinyatakan juga tanpa sholat ibadahmu yang lain bisa gugur. Ya. Kan begitu. Nah itu pengertiannya seperti apa sih? Kalau ya. Saya seperti itu. Kalau orang banyak saya dengar gitu. Sholat bukan ibadah terpenting. Tapi kan jelas tanpa sholat gugur yang lain ibadah kita. Iya. Nah, jadi maknanya seperti apa? Ini maksud saya, apakah ada yang menyatakan Allah ini berfirman seperti itu? Iya. Apakah ada Rasulullah juga bersabda ya seperti itu yang menyatakan bahwa sholat bukan ibadah yang utama? Nah ini maksud saya mau dengar ada nggak kalimat tadi nggak ada, tapi kebalikannya ada. Kata Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar. Jadi wala zikrullahi akbar pengertiannya sholat adalah ibadah yang paling besar, paling utama, paling tinggi sholat. Gitu. Nah pengertian kedua, Rasulullah menyampaikan kepada kita, sesungguhnya amalan pertama yang diperiksa di atas nanti adalah sholat. Faiza, kalau sholatnya baik, maka semua amalannya dihitung baik. Itu. Kalau sholatnya jelek, pasti amalannya jelek. Itu. Kenapa? Karena sholat kita mesti punya asar. Asar tuh pakai sa ya Pak. Asar tuh jejak. Mesti punya bekas. Bekasnya apa? Bekasnya kalau orang sholat bener, pasti dia nggak akan pernah berbuat maksiat. Pasti itu. Inna sholata tanha. Tanha itu menahan. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat kamu itu bisa mencegah kamu nggak berbuat jahat. Pasti itu kata Allah soalnya. Tapi kan kenyataannya kok ada orang sholat juga, maksiat juga. Berarti apa yang nggak benar? Sholatnya nggak benar. Nggak dilaksanakan dengan cara-cara Nabi. Dilaksanakannya asal-asalan, nggak khusyuk. Kenapa ada ayat qad aflahal mu'minun allazina khusyun? Iya. Sungguh beruntung orang beriman, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Berarti orang yang nggak khusyuk itu rugi banget gitu. Jadi gitu Pak Indra. Jadi justru terbalik, bahwa sholat itu ibadah paling utama. Wala zikrullahi akbar. Jadi zikr di sini sholat, dan sholat adalah ibadah yang paling akbar, paling besar, paling utama gitu. Satu-satunya ibadah yang orang kalau masih punya roh, masih punya pala, mesti sholat. Nggak apa-apa caranya gimana terserah, mau kedip-kedip doang gitu, yang penting sholat gitu. Tapi kalau orang udah nggak punya pala, tangannya komplit, ya nggak usah sholat, udah mati dia gitu. Jadi rasul ibadah, sholat tuh kepalanya ibadah gitu. Ya Pak ya. Jadi bagaimana dengan orang yang suka menyatakan bahwa sholat itu bukan ibadah utama? Ngawur. Ngawur. Al-Quran berkata dia ibadah paling utama gitu. Sholat itu. Jadi sholat itu pembeda antara orang kafir dengan orang mukmin, ya kan? Dari sholatnya aja. Mereka yang nggak sholat walaupun Islam berarti kafir. Gitu. Baik, terusin dulu. Apa nih? Saya sedikit aja sih. Siap. Jadi sama kayak
Dua syarat. Syafaat dan rahmat. Ya. Dan untuk mendapatkan apa ya sholat. Iya. Jadi kalau memahaminya hanya dia sebatas itu, ya benar masalah gitu. Tapi untuk mendapat rahmat, kalau mendapat sholat, ya sholat. Iya, ya betul. Betul. Saya nggak usah uraikan, udah betul Pak Sohi. Sholat dan rahmat dan syafaat. Ada lagi? Udah ya? Diterusin dulu ya. Alhamdulillah kita ucapkan kepada guru kita yang telah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam ibadah. Amin. Sehingga sampai mati pun kita sampai mati ibadahnya ya. Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majelis. Terus sudah. Mohon maaf, saya tambah asli gitu. Ibadahnya jangan dilihat ibadah itu sholat doang ya. Nikah juga ibadah Pak. Termasuk nikah 1, nikah 2, nikah 3 terserah Bapak. Ya, dah. Kan demen kalau Jualan ayam juga ibadah. Iya. Bismillah makanya. Baik, kita baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.